Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, semester 5A. Di sini saya akan mereview jurnal yang ditulis oleh Ibu Dr. Hajah Trini Handayani SHMH mengenai tentang pelindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak. Beberapa waktu yang lalu, penduduk Indonesia dikejutkan dengan berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi pada lembaga pendidikan yang notabene merupakan lembaga yang sangat dipercaya untuk membentuk karakter anak yang berbudi luhur, serta sebagai harapan orang tua demi masa depan akademik anaknya. Kasus yang terjadi di luar lembaga pendidikan pun sangat mencengangkan dengan korban lebih dari 100 anak yang dilakukan sodomi oleh seseorang yang sudah dikenal secara baik oleh korban dengan iming-iming hadiah yang tidak seberapa serta ancaman agar perbuatan tersebut tidak dilaporkan kepada siapapun oleh korban. Kekerasan seksual terjadi korban maupun keluarga korban menunda laporan ke pihak yang berwajib dikarenakan kekerasan seksual tersebut dianggap sebagai aib keluarga sehingga jatuh korban yang sangat banyak. Anak merupakan sekelompok orang yang lemah dan rentan sehingga memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat dipenuhi. Perlunya langkah-langkah alternatif untuk perlindungan anak sebagai kelompok yang lemah dan rentan. Tanggung jawab perlindungan anak terletak pada orang tua, maka orang tualah yang menjadi ujung tombak perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia pasal 26 ayat 2 yang berbunyi, orang tua mempunyai hak pertama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan pada anaknya. Artinya bahwa orang tua yang memutuskan tentang informasi maupun pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 10 ayat yang menyatakan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencerai, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Saksi pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya tidak hanya terpijak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, tetapi juga dapat dikenakan saksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Apalagi melihat dampak dari kekerasan seksual yang sangat luar biasa. Tidak hanya terjadi kekerasan fisik maupun kerusakan organ reproduksinya, tetapi dampak psikologis yang mengancam masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Sebagai dalam ketentuan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat anak. Oleh karena itu, negara harus hadir dalam setiap pendidikan karakter anak untuk menciptakan anak yang terdidik dan bermoral kepada bangsa dan negara. Terima kasih.